bersyukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita hadir pada acara yang mulia, pada hari yang penuh dengan barokah hari ini, yang mana insya Allah mudah-mudahan hari ini Allah hujani kita dengan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahannya pada kita. Mudah-mudahan tidak berdiri kita dari majlis ini kecuali sudah Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati para Ustazah Syarifah Fadila bin Syahab dan Ustazah Ning Zulaikha, dan yang saya hormati selaku sahibatul bait Umi Masnurah, dan segenap keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Begitu juga para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya. Telah kita dengarkan pembacaan Al-Quran yang sudah dibawakan oleh Uktuna. Di dalam ayat tersebut berbunyi, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Yang artinya, sungguh ada di antara kalian itu Rasulullah yang bisa menjadi panutan untuk kalian. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Untuk orang-orang yang ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk orang-orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk orang-orang yang ingin hijrah dari maksiat kepada taat, untuk orang-orang yang ingin hijrah dari kegelapan menuju cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan kelak di hari akhirat. Rasulullah SAW sudah kita lewati bulan kelahiran beliau. Ya, sekarang kita sudah masuk bulan Rabiul Akhir. Bulan Maulid sudah kita lewati, tapi itu bukan menjadi sesuatu atau bukan menjadi alasan untuk kita melupakan Rasulullah SAW. Memang benar, Maulidnya Rasulullah itu identik dengan bulan Rabiul Awal. Karena apa? Karena memang kelahiran Rasulullah ada di bulan itu. Tapi bukan berarti setelah kita keluar dari bulan Rabiul Awal kita lupa sama acara Maulid, kita lupa dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah, kita lupa dengan bagaimana gaya hidupnya Rasulullah SAW. Justru ini sekarang menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Kalau selama bulan Maulid, Masya Allah, setiap hari ada undangan. Selama 30 hari berturut-turut, semua orang bergotong royong pengen di rumahnya diadakan acara Maulid. Tapi sekarang setelah acara Maulid, setelah keluar kita dari bulan Rabiul Awal sendiri, jangan sampai kita menghilang dari setiap rumah kita, itu menghilang pembacaan Maulid tersebut. Karena pembacaan Maulid sendiri ini, yang mana di dalamnya kita itu di dalam kitab Maulid sendiri itu menceritakan tentang Rasulullah SAW dari beliau lahir hingga beliau wafat. Sebagaimana di Maulid dia ulami yang barusan kita baca, di situ ada bait yang mengatakan, qad basyarat Thuwaibatun sayyidaha Aba Lahabin a'taqaha farhana. Di situ diceritakan bahwa bahwa Abu Lahab, bukan Sayyidina, karena dia termasuk dari golongan orang-orang yang rugi. Karena Abu Lahab ini sebenarnya adalah pamannya Rasulullah, paman kandungnya Rasulullah, saudaranya Sayyidina Abdullah. Akan tetapi dia rugi karena apa? Karena dia tidak beriman kepada Rasulullah. Bahkan dengan begitu dekatnya hubungan dia sebagai seorang pamannya Rasulullah, dia tidak beriman akan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Bahkan dia membenci Rasulullah dan memerangi Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Jadi mau kita dekat sama siapa, mau abah kita siapa, orang tua kita siapa, kakak kita siapa, itu tidak menjamin bahwa kita ini siapa. Itu tidak menjamin. Seperti ceritanya Abu Lahab tadi, qad basyarat Thuwaibatun sayyidaha Aba Lahabin a'taqaha farhana. Lam yansa qalbuna lahu farhatahu bil Mustafa wa bil Habib atana. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhadin min du'adi imdala'i imana.
Annal azaba, oh ini kebalik ya. Jadi annal azaba dulu, annal azaba muqaddam fi kulli idnain li farhatihi bima wafana. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min di fuadin imtala iman. Ya artinya apa di sini menceritakan kalau Abu Lahab ini waktu itu dia mempunyai seorang budak. Budak ini bernama Suwaibah. Suwaibah ini ketika Rasulullah SAW lahir, dia datang dia ke Abu Lahab, dia bilang, wahai Abu Lahab, sungguh Aminah istri dari saudaramu Abdullah telah melahirkan. Dia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika Abu Lahab mendengar kelahiran Rasulullah SAW, dia pun gembira. Ketika Rasulullah lahir, Abu Lahab gembira. Dengan itu dia pun memerdekakan Suwaibah. Saking gembiranya dengan kelahiran Rasulullah, dia pun langsung memerdekakan budaknya ini tadi, Suwaibah ini. Dengan dia membenci Rasulullah, memusuhi Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Tapi dengan itu semua, bagaimana pembalasan Allah dengan kegembiraannya Abu Lahab yang hanya ketika Rasulullah lahir saja dia gembira. Annal adzaba mukhaffafun fi kulli idlain li farhatihi biman wafana. Rasulullah lahir hari Senin, ya. Rasulullah lahir hari Senin. Abu Lahab senang dengan kelahiran Rasulullah pada hari Senin. Maka setiap hari Senin itu azab itu diringankan untuk Abu Lahab di neraka. Karena apa? Karena kegembiraan dia dengan kelahirannya Rasulullah SAW. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min di fuadi imtala imana. Ini Allah berikan kemuliaan buat orang kafir karena dia gembira dengan kelahiran Rasulullah. Maka bagaimana dengan orang-orang yang hatinya penuh dengan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW? Maka apa yang akan kita dapat ketika kita senang, kita hadir ke acara maulid, kita datang ke acara maulid? Ini bukan kita yang kepengen, tapi ini semua sudah Allah yang atur, Allah yang izinkan kita buat dapat keberkahan di acara maulid. Kalau Allah bilang kamu nggak boleh datang, nggak boleh datang kita. Kita untuk diri kita sendiri aja kita nggak punya kekuatan untuk mengendalikannya. Semua yang datang di sini sudah tidak diragukan, semuanya adalah undangan daripada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah Allah nggak mau kita hadir, nggak bakal kita bisa datang ke sini. Mau sekuat apapun kita, mau transportasi ada, uang ada, kesehatan ada, semuanya, tapi ada aja orang yang aduh nggak wis, aku di rumah aja, capek aku udah selesai kemarin bulan maulidnya bulan Rabiul Awal, ada yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah semua yang hadir di sini adalah undangan daripada Rasulullah SAW. Biar kita makin semangat lagi baca maulidnya, baca salawatnya. Kayak ada satu cerita, kita sudah melewati bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal sudah berlalu, tapi kita semangat berbahagia atas kelahirannya Rasulullah masih tetap ada gitu ya. Semangat atas berbahagia atas kelahirannya Rasulullah masih tetap kita rasakan. Masih ada maulid di mana-mana, khususnya kalau di Madura. Sudah bukan sesuatu yang aneh. Memang sejak dulu maulid ini nggak cukup, 30 hari nggak cukup. Di Madura bahkan kadang sebelum masuk bulan maulid sudah ada orang yang maulid. Kenapa? Takut nggak kebagian tanggal. Soalnya bulannya cuma 30. Takut nggak kebagian tanggal. Jadi kadang dari bulan Safar udah banyak yang merayakan maulid. Habis itu setelah habis bulan maulid, bulan Rabiul Awalnya habis, lanjut lagi maulidnya. Kenapa? Nggak kebagian tanggal. Selama 1 bulan sudah penuh. Sehari 2 kali, sehari 3 kali. Alhamdulillah, ini nikmat yang sangat besar, khususnya untuk kita warga Madura. Nikmat yang sangat besar karena kita sama Allah dikasih hidayah untuk mau terus berbahagia, dengan kelahirannya Rasulullah. Mau berkorban, mengeluarkan harta, berkorban meluangkan waktu, berkorban, berlelah-lelah untuk berbahagia atas kelahirannya Rasulullah. Dikatakan oleh ulama, perkumpulan majelis yang di dalamnya disebutkan sholawat, yang di dalamnya banyak orang yang bersolawat kepada Rasulullah, majelis sholawat, apalagi bulan majelis maulid ini, sudah pasti isinya sholawat semua. Hiburannya sholawat, intinya sholawat, semua dari awal sampai akhir sholawat semua. Majelis yang di dalamnya ada sholawat itu bisa
dijadikan tiket, bisa dijadikan tiket untuk kita minta syafaatnya Rasulullah nanti di hari kiamat. Minta syafaatnya Rasulullah di hari kiamat. Kenapa harus majelis? Soalnya kalau kita sholawat sendiri itu nggak capek-capek. Kalau majelis, seadal yang dikorbankan. Kita masih harus berangkat dari rumah, kita harus mengeluarkan uang untuk biaya perjalanan bensin lah. Tetangga juga misalnya kita tetanggaan, kita ngeluarin tenaga, kita ngeluangin waktu untuk hadir majelis yang di dalamnya disebut-sebutkan nama Rasulullah, yang di dalamnya kita bersolawat berkali-kali kepada Rasulullah. Karena kalau orang kayak kita, gak ada lagi yang kita andalkan, gak ada lagi yang bisa kita jadikan sesuatu kebahagiaan nanti di hari kiamat kecuali syafaatnya Rasulullah. Ini sedikit cerita, sedikit ilmu agar kita tambah semangat untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah, agar kita tambah kepengen dapat syafaatnya Rasulullah. Bukan hanya di hari kiamat nanti, tapi sebenarnya syafaatnya Rasulullah itu kita butuhkan bukan hanya di hari kiamat. Kita butuh syafaatnya Rasulullah bahkan sejak kita masih hidup. Kita dapat kesusahan, kalau minta bantunya sama Rasulullah, itu kesusahannya cepat dibantuin sama Allah. Kalau kita punya hajat, minta bantunya melalui Rasulullah, sama Allah hajatnya cepat dikabulinya. Jadi sebenarnya bantuan, syafaat ini kan artinya bantuan. Bantuan dari Rasulullah itu sebenarnya kita butuhkan bukan hanya di hari kiamat, tapi di dunia juga kita butuh bantuannya Rasulullah. Tapi yang ingin saya bahas tentang hari kiamat, kenapa yang dibahas tentang hari kiamat? Karena yang paling puncak dari butuhnya kita terhadap syafaatnya Rasulullah itu nanti di hari kiamat. Puncak dari kita benar-benar merasa butuh terhadap Rasulullah itu nanti di hari kiamat. Al-Imam Muhammad Al-Amin Al-Harari mengatakan di dalam kitabnya, kiamat itu terbagi jadi 3. Insya Allah karena ini yang di depan saya santri-santri semua udah pada tahu pasti ya. Kiamat itu dibagi jadi 3. Kata Imam Muhammad Al-Amin Al-Harari, kiamat itu ada 3. Yang pertama kiamat sughra, kiamat kecil. Kemudian kiamat wusta, kiamat yang lebih besar daripada kiamat yang kecil. Kemudian yang terakhir kiamat kubra, kiamat paling besar di antara 3 kiamat ini. Kiamat sughra seperti yang sudah kita tahu adalah kematian. Kematian itu termasuk dari kiamat. Kenapa bisa disebut sebagai kiamat? Kenapa Imam Muhammad Al-Harari di sini mengatakan bahwa kematian ini adalah termasuk dari kiamat? Karena ketika kita dicabut, ketika kita sakaratul maut, nyawanya kita dicabut, itu di situ berkumpul banyak kesakitan di situ. Haus yang luar biasa, lapar yang luar biasa, kemudian rasa sakit yang luar biasa. Oleh ulama digambarkan, rasa sakit yang dirasakan ketika sakaratul maut itu adalah seandainya rasa sakit yang dirasakan oleh satu bulu di tubuhnya kita ini dibagi rata kepada seluruh makhluk langit dan makhluk bumi, maka semua makhluk yang ada di bumi ini akan mati seketika. Satu bulu, rasa sakit yang dirasakan oleh satu bulu manusia yang sedang dicabut nyawanya. Bayangkan rambut kita aja ada berapa ratus. Rambut kita aja ada berapa ratus. Itu rasa sakit yang dirasakan oleh satu rambut ini, kata ulama, jika dibagi rata kepada seluruh makhluk bumi dan makhluk langit, maka semuanya akan mati seketika. Bahkan kita sering mendengar ketika Rasulullah sakaratul maut, ketika Rasulullah sakaratul maut, Rasulullah mengatakan kepada malaikat, ya Jibril, ternyata sakaratul maut ini, ternyata maut ini ada hentakan-hentakannya. Ternyata sebegini sakitnya ketika dicabut nyawa, sebegini sakitnya. Yang diingat sama Rasulullah langsung bukan putrinya Sayyidah Fatimah, tapi yang diingat oleh Rasulullah adalah umatnya. Maka Jibril ringankan beban umatku, ringankan sakaratul mautnya umatku, semuanya kasih kata. Itu kata Rasulullah.
nyawanya, ruhnya sudah ada di tenggorokan, Allah akan hadirkan gambaran surga. Allah akan hadirkan tempat yang akan ditempati oleh orang beriman tadi, surga yang akan dia tempati. Dikasih lihat sama Allah. Saking indahnya surga ini, saking bagusnya surga ini, rasa sakit yang tadi dahsyat luar biasa hilang semua. Hilang semua. Rasa sakitnya langsung hilang. Kenapa? Dia ngeliatin tempatnya nanti di surga. Makanya kita sering lihat orang-orang beriman biasanya meninggal dalam keadaan tersenyum. Dia senyum kenapa? Dia melihat tempatnya di surga. Sebaliknya ketika orang yang tidak beriman atau orang yang tidak selamat mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka orang tersebut ketika dicabut nyawanya, ruhnya dia lebih kecil dari 2 kiamat setelahnya. Padahal dahsyatnya kiamat sughra sudah sebegininya. Dahsyatnya kiamat sughra sudah, bahkan Rasulullah sampai mengatakan ternyata sakarat itu, ternyata sakaratul maut itu ada hentakan-hentakannya. Ternyata sakit begini Jibril. Rasulullah mengatakan seperti itu. Ini kiamat yang pertama, kiamat kecil. Kemudian yang kedua, kiamat wusta, kiamat pertengahan. Lebih dahsyat dari kiamat sughra, tapi belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kiamat kubra. Kiamat sughra itu ketika malaikat meniupkan trompet yang pertama. Meniupkan trompet yang pertama, yang mana ketika trompet itu ditiupkan, semua makhluk akan mati seketika. Bahkan malaikat juga mati. Bahkan malaikat juga mati pada saat itu. Malaikat pencabut nyawa juga mati pada saat itu. Ketika malaikat meniupkan trompet di tiupan yang pertama, semua yang ada di situ mati. Kita sering membaca di dalam Al-Quran, kita sering mendengar juga dari guru-guru bahwa keadaan pada kiamat yang tengah tadi ini udah dahsyat banget. Langit, bumi, alam semesta ini nanti Allah Ta'ala hancurkan, bukan jadi kepingan yang seperti ini, tapi nanti jadi kepingan bubuk seperti tepung ketika dihamburkan. Jadi bubuk. Benar-benar bumi ini nanti jadi halus. Saking dahsyatnya kiamat tersebut. Tapi alhamdulillahnya lagi, kiamat tersebut tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Orang beriman apa bahasa Maduranya? Lok nyapo. Ya. Lok nyapo dari kiamatnya. Orang-orang beriman tidak akan merasakan kiamat tersebut. Karena sebelum kiamat itu terjadi, Allah akan mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dicabut nyawanya sama Allah. Kemudian kiamat yang ketiga, nah ini yang paling dahsyat. Ini puncak dari semua kesakitan, puncak dari semua kebingungan, ini puncak dari semua rasa menyesal ini di sini. Yang ketiga, kiamat kubra. Kiamat ketika kita dibangkitkan dari kubur, kemudian kita digiring ke mahsyar. Kita digiring ke mahsyar, tempat di mana di situ ada tempat yang panas, ada tempat yang adem. Yang panas ditempati oleh orang-orang yang tidak beriman, kemudian yang adem, tempat yang ditempati oleh orang yang mati dalam keadaan beriman. Di situ Allah Ta'ala dikatakan oleh ulama, Allah Ta'ala ketika orang-orang sudah semuanya digiring ke mahsyar, Allah akan menampakkan, mendatangkan, ini Rasulullah yang menceritakan kepada para sahabat, Allah akan mendatangkan neraka itu. Neraka didatangkan ke mahsyar, diperlihatkan. Ketika Rasulullah bercerita seperti itu, Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, ini nerakanya didatangi. Neraka ini emang bisa didatangi, bisa dipindah-pindah. Emang neraka bisa jalan gitu. Rasulullah mengatakan, ya Ali, kamu nggak tahu neraka ini ada, Allah ciptakan neraka ini ada 70.000 tali. Ada 70.000 tali yang mana setiap tali dipegang oleh 70.000 malaikat. Jadi neraka Allah ciptakan ada 70.000 tali yang mana setiap tali tersebut dipegang oleh 70.000 malaikat.
Kemudian kata Rasulullah, yang seandainya satu malaikat saja melepaskan pegangan tali tersebut, maka neraka itu akan bergerak berlari menuju orang yang ada di tempat yang panas tadi, di mahsyar. Dia akan bergerak, gak sabar untuk melalap semua orang yang ada di situ. Jadi dikatakan ketika neraka itu ditampakkan, dia meraung-raung. Neraka itu meraung-raung. Tapi karena dimikat, dia nggak lepas. Neraka itu meraung-raung. Semua orang ketakutan. Ketika neraka itu ditampakkan, dikatakan oleh ulama, semua rasul yang ada di situ langsung jatuh sujud. Apa ya istilahnya? Bahasa Maduranya apa? Geger, tempat tersungkur gitu loh. Tersungkur. Ketika neraka itu ditampakkan, semua rasul tersungkur. Ya Allah nafsi, ya Allah nafsi, ya Allah, aku gimana ya Allah, selamatin aku. Kecuali Rasulullah yang mengatakan, ya Allah ummati. Jadi ketika ditampakkan itu neraka, semua yang rasul aja langsung tersungkur, kemudian menangis mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku gimana, aku selamatin aku ya Allah. Itu yang rasul, apalagi yang bukan rasul, gimana takutnya? Yang rasul sudah jelas pasti masuk surga, ketika ditampakkan neraka itu semuanya ketakutan. Ya Allah, aku gimana? Kecuali Rasulullah mengatakan, ya Allah ummati, ya Allah ummati. Ya Allah umatku gimana? Jangan masukin mereka di situ. Ya Allah umatku gimana? Dipikirin sama Rasulullah. Makanya pada saat itu adalah puncak yang benar-benar kita akan merasakan bahwa kita butuh syafaatnya Rasulullah. Pada keadaan tersebut kita yang akan benar-benar merasa bahwa kita butuh syafaatnya Rasulullah. Mungkin kalau kita di dunia butuh syafaatnya Rasulullah, kita butuh pertolongannya Rasulullah, kita nggak ingat sama Rasulullah, sama Allah kadang masih dikasih. Buktinya orang-orang kafir pada kaya, mereka nggak pernah sholawat sama Rasulullah, tapi mereka pengen mobil didatengin sama Allah, mereka pengen rumah didatengin sama Allah, mereka pengen jalan-jalan didatengin sama Allah. Syafaatnya Rasulullah di dunia bagi orang yang imannya tipis, apalagi orang yang nggak punya iman, itu nggak seberapa terasa. Kadang kita sholawatan sampai 10.000 setiap hari, nggak langsung datang mobilnya. Tapi nanti di hari kiamat, itu puncak di mana kita benar-benar akan merasakan bahwa kita butuh syafaatnya Rasulullah. Sedangkan syafaatnya Rasulullah ini, Rasulullah ingin memberi syafaat semua umatnya, tapi tidak semua umat bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Rasulullah ingin menyelamatkan umatnya, semua gak ada yang pengen dimasukin ke neraka sama Rasulullah. Tapi Allah memilih siapa yang boleh mendapatkan syafaat, siapa yang tidak boleh mendapatkan syafaat. Mungkin itu salah satu alasan kenapa orang-orang Madura selalu merayakan Maulid setiap tahun dengan yang sangat perayaan yang sangat meriah ya. Perayaan yang sangat meriah dari sebelum masuk bulan Rabiul Awal